Soal nomor 16 ya. Di sini tentang transformasi. Hasil pencerminan titik 3,2 terhadap garis X sama dengan 7. Ya, jadi untuk pencerminan ya, jadi pencerminan untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya. Jadi terhadap garis X sama dengan H itu rumusnya ya, misalkan A, B, maka jika dicerminkan ya, dengan huruf C atau M ya, X sama dengan H, maka bayangannya itu menjadi 2H dikurangi A, ya, 2H dikurangi A, B. Nah, kalau terhadap garis Y sama dengan K, maka rumusnya jika A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, itu bayangannya adalah A, 2K min B. Ya, jadi itu. Sehingga kalau 3,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangannya adalah 2 dikali 7 kurangi 3,2. Atau berapa ini? 14 kurangi 3. 14 kurangi 3 itu 11 ya, 2. Jadi jawabannya adalah B. Itu untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan 7. Oke, saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 17. Titik A 7,1 mula-mula dicerminkan terhadap garis X sama dengan A4, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Bayangan terakhir titik A adalah mula-mula dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Berarti seperti tadi ya, A 7,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka bayangannya A aksen 2 dikali 4 kurangi 7,1. Atau berapa ini? A aksennya yaitu ini 8 kurangi 7 berarti 1,1. Ini kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, berarti A double aksennya bayangannya adalah 1,2 dikali 4 kurangi 1, yaitu 1, ini 2 kali 4 itu 8, kurangi 1, 7, berarti 1,7. Jawabannya adalah A. Gitu. Ya, untuk pencerminan ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Nah, rumusnya seperti tadi. Saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi soal nomor 18. Nah, bayangan titik A min 3,1 dirotasi dengan sudut 90 derajat dengan pusat 0,0. Oke, jika lupa, kalau P, A, B dirotasikan R, ya rotasinya itu pusatnya O, 0,0. Bentar, ini ada yang masuk lagi. Ya.
Lanjut. Ya. P, A, B dirotasikan terhadap pusat O, yaitu 0,0 dengan rotasi 90 derajat. 90 derajat itu berarti berlawanan searah ya. Positif. Kalau positif itu berarti berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam, maka P aksennya ya, berlawanan arah jarum jam itu menjadi X-nya menjadi negatif dan dibalik berarti min B, A gitu ya. Kalau P A, B dirotasikan ya, rotasikan dengan pusat O yaitu min 90 derajat, maka P aksen itu menjadi B, min A. Ya. Kalau P A, B dirotasikan dengan pusat 0,0 dan besarnya 180 derajat, maka P aksennya menjadi min A, min B. Ya. Nah, karena ini A itu min 3,1 ya, sehingga kalau A min 3,1 dirotasikan terhadap pusat O 0,0 dan 90 derajat. Berarti berlawanan arah jarum jam. Maka A aksen adalah dibalik ya. Dibalik negatifnya yang berlawanan arah di X, berarti min 1, min 3. Jadi yang min 3 ditaruh ke Y, satunya ke X, tapi berlawanan tandanya gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Ini untuk rotasi. Saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi nomor 19. Bagi yang ketinggalan nanti ini nanti akan saya upload ya, saya upload lagi ke YouTube biar kalian bisa mengulangnya. Nomor 19, diketahui rotasi A 4,-7 ke A aksen min 7,-4 dengan pusat 0,0. Nah, besar rotasinya adalah, jadi dari A yaitu 4,-7 menjadi A aksen itu min 7,-4. Jadi yang berubah tanda adalah X-nya. Ya. Yang berubah tanda itu X jadi Y. Berarti rotasinya apa? Ini kan jadi B, min A. B, min A itu seperti tadi. B, min A. B, min A berarti sudutnya berapa nih? Negatif 90 gitu ya. Nah, berarti di sini R-nya adalah negatif 90 derajat. Nah, ini jadi yang A. Ya, kalian harus hafal yang ini ya, yang 3 ini. Oke. Ya, karena di sini dari A, B menjadi B, min A. Gitu ya.
Oke, gimana? Bisa ya. Jadi untuk transformasi itu memang untuk yang rotasi itu kita apa ya, ya tidak menghafal tapi harus mengerti tentang rumusnya tadi. Atau kalau tidak ya di ini apa digambar gitu ya, digambar. Misalkan ini kan 4,-7 itu berarti 4,-7 itu kira-kira di sini ya. Nah, ini kita kemudian, nah ini A-nya. Kemudian A aksen itu -7,-4. -7,-4 itu kira-kira di sini. Nah, ini kan, ini A aksen. Berarti dari sini ke sana. Ini berarti searah jarum jam. Searah jarum jam berarti negatif sudutnya ya. Berarti ini kan 90, searah jarum jam berarti 90-nya negatif gitu. Jadi kalau tidak hafal rumus itu dibuat sketsa begitu ya. Oke. Kita lanjut lagi nomor 20. Nah, perhatikan gambar ya. Faktor skala pada dilatasi segitiga PQR ke segitiga P aksen, Q aksen, R aksen adalah, nah kita faktor skala yaitu K itu sama dengan apa? OP aksen dibagi OP gitu ya. Jarak pusat ke bayangan dibagi jarak pusat ke benda. Nah, kita lihat di sini P aksennya kan ini P aksen. Ya, 1, 2, 3 berarti 3 kan gitu. Kemudian OP itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3/9. 3/9 kalau disederhanakan itu 1/3. Maka faktor skalanya adalah 1/3 atau A gitu ya. Jadi dengan menggunakan rumus ini OP aksen dibagi OP. Jarak pusat ke bayangan dibagi jarak pusat ke benda awalnya. Nah, karena bayangannya itu yang ini yang segitiga kecil ini ya. P aksen, Q aksen, R aksen. Ya. Oke, kita lanjut lagi karena ini cukup mudah. Nah, ini juga sama faktor skala pada dilatasi dari segitiga ABC ke A aksen B aksen. Kali ini ya, jadi K-nya sama dengan O A aksen per O A atau O B aksen ke O B atau O C aksen ke O C. Nah, per ini ya. Jadi mana yang lebih mudah kalau kita menentukan jarak O A dengan O aksen agak susah, maka kita bisa menggunakan yang OB aksen dan OB. Ya, gitu ya. Kita gunakan yang ini karena ini akan lebih mudah ya. Jadi K-nya sama dengan OB aksen itu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per OB ya. OB-nya 2. Berarti 4 bagi 2 itu 2. Maka faktor skalanya adalah 2 atau A gitu. Oke. Bisa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, pada gambar berikut nilai X ditambah Y adalah ya, X-nya ini, Y-nya ini ya. Nah, kita akan cari nilai X ya. Yang pertama X-nya dulu. Yang X. Kita mulai dari titik puncaknya sini ya. 4 ya. 4 dibanding dengan ini, jarak ini per 4 plus 6 sama dengan ini dibanding sini gitu ya. Yaitu berapa? 8 dibanding X
Jika diperoleh, ini kan 10. Jadi kalau kali silang, dikalikan silang 4 kali X, 4X sama dengan, ini kali silang 8 kali 10. 8 kali 10. Jadi X-nya sama dengan 8 dikali 10 dibagi 4. Yaitu berapa ini? 20. Jadi X-nya sama dengan 20. Sekarang Y. Kalau Y, saya pakai warna yang berbeda. Ya, untuk menghitung Y, itu karena ini garisnya sejajar 8 dengan X ini, dan 5 dan Y, 4 dan 6, ini kita bisa langsung aja. 4 dibanding 6 sama dengan 5 dibanding Y gitu. Kalau seperti ini ya. Tapi kalau mencari X harus ini yang ditambahkan tuh. Sehingga apa? 4 dibagi 6 sama dengan 5 dibagi Y. Sehingga 4Y sama dengan 5 dikali 6. Atau Y-nya sama dengan 30 dibagi 4. Yaitu 7,5. Jadi X ditambah Y sama dengan 20 ditambah 7,5 atau sama dengan 27,5. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini agak cepat. Nanti untuk rekamannya ya bisa diulang kembali ya. Oke, di sini ya PT dibanding TS itu 2:3. Jadi di sini 2, ini 3. Maka panjang TU, ya ini yang ditanyakan. Nah, ini berapa ya? Panjang TU berapa? Ini ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Yang pertama dulu, cara pertama kita buat garis bantu yang garis yang sejajar PS dimulai dari Hi. Gitu ya. Nah, ini PH RS TU ini V, ini B. Gitu ya. Maka Hi B dengan PS ini sejajar. Sehingga PHBS, jadi PHBS itu jajaran ginjang ya, jajar ginjang. Kalau jajaran ginjang berarti SW ini berapa? 11. Ini juga 11, gitu kan? Sama. Nah, kalau ini 11 maka WR karena ini 21 berarti di sini 10 kan? Gitu ya. 10. Nah, kita akan cari VU. Ya, VU-nya berapa? Yang kita cari itu. Ya. Karena nanti TU itu kan TV ditambah VU. Nah, sekarang kalau ini sejajar, ini jajaran ginjang, berarti HIV ini juga 2, di sini juga 3. Nah, sehingga kita menemukan segitiga. Apa nih segitiga? Ini B, ini R, ini H, ini U, ini V. Nah, ini 2, ini 3. Kemudian di sini 10. Maka kita cari ini VU, gitu ya. Jadi 2/2 plus 3 ini dibanding ini, gitu ya, sama dengan VU, ya, VU dibanding 10 kan, gitu. Nah, sehingga diperoleh V ini 5 ya, 5 kali VU berarti 5 VU sama dengan 20. Maka VU
sama dengan 20 bagi 5, 4 ya. Nah, karena ini jadi ya, sehingga panjang TU ya, panjang TU itu kan TU itu sama dengan TV ditambah VU. Berarti TV-nya 11, TU-nya 4. Berarti sama dengan 15. Ini ya, di jawabannya C. Ini cara pertama ya, cara pertama. Nah, cara kedua bagaimana? Cara kedua ini sering dinamakan cara cepat gitu ya, cara cepat. Caranya gini, TU sama dengan, ya ini harus dilihat, yang kecil ini ya PT, ini dikalikan dengan sini, terus ini dikalikan dengan sana, sehingga berapa ini? 2 dikali 21 ditambah 3 kali 11 dibagi dengan ini dijumlahkan ya, dijumlahkan. Berarti 2 ditambah 3. Ini 42 ditambah 33 dibagi 5. Ini kan 75 dibagi 5, jadi sama dengan 15. Ya, sama ya jawabannya. Ini cara yang sering di bimbingan-bimbingan itu dengan menggunakan cara cepat begitu ya. Nah, tetapi untuk teorinya kita menggunakan teori kesebangunan gitu ya, seperti yang cara pertama tadi. Oke, saya kira cukup mudah. Lanjut lagi ya. Atau ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi. Ya, hampir sama. Tentukan panjang TH. TH di sini. Berarti kalau seperti ini kita, misalkan ini X gitu ya, maka di sini T dibanding P ya. Jadi T dibanding P itu sama dengan ini TS dibanding PR ya, PR. Ini hanya dibalik saja. Berarti X per 4 ditambah X ya sama dengan TS-nya itu 9, PR-nya 12. Oke. Ini kalau kita sederhanakan, ntar ada yang masuk kelihatannya ya. Oh, tidak ada. Saya kira ada. Oke. Ini 9 per 12 itu kalau disederhanakan bagi 3, 3 bagi 3, 4 ya. Jadi 3 per 4. Nah, kemudian kita kalikan 4 kali X. 4 kali X sama dengan 3 dikali ini, 4 ditambah X kan gitu ya. Kali silang. Sehingga 4X sama dengan 3 kali 4 itu 12. 3 kali X, 3X. Kemudian yang X-nya kita satukan, jadi 4X kurangi 3X sama dengan 12. Nah, jadi ini berapa? X sama dengan 12. Ya. Nah, ketemu kan, TH-nya sama dengan 12. Seperti itu. Nah, ini.
ditanyakan panjang HG, gitu ya. Ingat ya, ini kan segitiga siku-siku, ini juga segitiga siku-siku, berarti ini bisa kita katakan sebangun ya. Sudut ini kan sama dengan sudut ini. Kemudian ini ada siku-siku, siku-siku berarti sudut ini sama dengan sudut ini, gitu. Ya, oke. Sebelum kita mencari panjang HG, tentunya ya kan HL dengan LG ini kan bersesuaian ya. Jadi nanti kan HL dibanding LG akan sama dengan ini ya, 15 dibanding yang ini bersesuaian dengan ya, ini bersesuaian dengan yang sini 9 gitu ya. Nah, tetapi HL kita belum tahu, LG kita juga belum tahu. Nah, maka pertama kita buat dulu. Jadi perhatikan ya, perhatikan segitiga LGK. Itu kan siku-siku ya, siku-siku. Karena siku-siku maka berlaku teorema Pitagoras. Ya, Pitagoras. Nah, ini kan sisi miringnya kan 15. Berarti LG itu kan sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Ya, akar dari 2, 25 kurangi 8, 1. Atau akar berapa ini? 1, 44 ya. Nah, sama dengan 12. Jadi LG ini 12. Tuh. Nah, karena LG-nya ketemu 12, maka kita bandingkan. Jadi HL ya, sehingga HL per LG-nya 12. Ini kalau kita sederhanakan dibagi 3, 3 dibagi 3, 5 ya, berarti 5/3. Nah, sehingga HL sama dengan 5/3 dikali 12. Ini dibagi 3 habis, bagi 3, 4. Berarti HL-nya sama dengan 20. Nah, karena HL sama dengan 20, jadi panjang HG itu kan sama dengan HL ditambah LG. Berarti 20 ditambah 12 sama dengan 32. Ya, jawabannya B. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup mudah ya? Cukup mudah. Oke, saya lanjut lagi nomor 26. Nah, ini. Jika bingkai luar sebangun dengan foto, bingkai luar itu berarti ini, dan X sama dengan 5, tinggi bagian bawah foto H adalah, nah ini yang ditanyakan ya. Hanya. Nah, itu kan diketahui dulu apa? Diketahui tinggi bingkai luar. Tinggi bingkai luar itu sama dengan 40. Kemudian lebar bingkai luar itu 30. Diketahui tinggi foto berapa ini ya? Tinggi foto berarti kan 40 dikurangi, ini kan X-nya kan sama dengan
5. Berarti dikurangi 5 dikurangi ini ya, dikurangi H. Atau berarti 35 kurangi H. Kemudian lebar foto itu 30 dikurangi X-nya, ini ada double ya, 5. Juga ini 5, berarti kurangi 5. Berarti 30 kurang 5 itu 25, kurang 5 lagi 20. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah H. Nah, yaitu bagaimana ini? Ya kita kita bandingkan karena sebagun, maka tinggi bingkai bagian luar dibagi tinggi foto sama dengan lebar bingkai bagian luar dibagi lebar foto. Itu ya. Nah, tinggi bingkai bagian luar itu ini 40 ya. 40. Tinggi foto itu 35 kurangi H. Sama dengan lebar bingkai bagian luar itu 30. Lebar foto 20. Ya, berarti ini kan bisa disederhanakan jadi 3/2. Kemudian kali silang ya. 40 dikali 2 sama dengan 3 dikali 35 kurangi H. Nah, kita akan mencari H ya. Nanti H-nya akan ketemu dengan sendirinya. 80 sama dengan ini 70 kurangi 3 kali min H berarti 3H. Oke. Betul ya. 80 ini 70 berarti ini 80 kurangi 70 berarti 10 sama dengan salah ya. 3 kali 35 itu bukan 70 ya, mohon maaf. Saya salah. Di berapa nih? Sorry. 3 kali 35, 90 dengan 15 berarti 105 ya. 105. Berarti di sini 80 kurangi 105 sama dengan min 3H. Ini berarti min 25 sama dengan min 3H. Jadi H-nya berapa ini? Min 25 dibagi min 3 sama dengan 8,3. Ya, jadi jawabannya 8,3. Ya, jawabannya D. Seperti itu ya. Yang ditanyakan kan H. Ya. Ada pertanyaan? Cukup mudah ya. Oke. Nomor selanjutnya. Wah, ini tidak ada nomornya nih ya. Pada gambar di samping ABCD trapesium. ABCD trapesium. Salah ini. Harusnya apa ini? Layang-layang ya. Layang-layang ini ya. ABCD ini layang-layang. Jadi ini bukan trapesium ya. Layang-layang. Ya. Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah, nah berarti kita cari segitiga yang kongruen. Ada berapa pasang?
Yang ini dengan ini dengan ini jadi 2. Terus apa? A D C dengan A B C ini juga kongruen ya, 3. Terus ada lagi enggak? Tidak ada ya. Ya, jadi hanya ada 3 pasang segitiga yang kongruen. Oke. Sebenarnya ini saya kira cukup mudah ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini, perhatikan gambar. Nah ini, ini ada sinar matahari di sini. Ya, ini sinar matahari. Kemudian ini ada bayangan, bayangan pohon dan bayangan tongkat. Ya, gitu. Tinggi tongkat PG adalah 4 meter dan panjang bayangannya 15. Jadi ini O ke G ini 15 ya. Jika panjang bayangan pohon itu 30, maka tinggi pohon. Jika panjang bayangan pohon adalah 30, maka tinggi pohon adalah 30, berarti di sini ini bukan 45 ya, ini ya, ini salah nih ya. Ini harusnya 30. Kan bayangannya kan ini. Nah, bayangan pohon itu kan ini 30 meter. Maka tingginya yang ditanyakan tuh ini. Nah, ini adalah T-nya ini berapa. Ya, kalau ini nanti tidak ketemu berarti ini salah di sini ya. Nah, kita seperti apa namanya? Segitiga tadi, berarti OG dibanding OR sama dengan 4 dibanding ini ya. Jadi OG dibanding OR sama dengan PG dibanding SR. Ini 15 dibanding 30 sama dengan 4 dibanding T. Berarti 15T sama dengan 4 dikali 30. Atau T-nya sama dengan 4 kali 30 dibagi 15. Ini coret 2 ya. Berarti 4 kali 2, T-nya sama dengan 8. Ya, 8 meter. Ya, jadi ini jawabannya A. Jadi ini 45 ini mengecah nih ya, ini salah, harusnya 30. Ya, yang kita gunakan yang apa namanya? Yang ini ya. Sebenarnya cukup mudah karena ini kalimat ceritanya itu sebenarnya hanya kalau diterjemahkan itu akan membentuk bangun yang sudah kita pelajari itu ya. Oke.